Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Dimas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pak Dimas mengharapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Siapkan buku dan alat tulisnya. Mari kita belajar bersama. Di subtema 2, manusia dan lingkungan, pada pembelajaran yang keempat. Nanti kita akan belajar mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris. Lalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga akan menentukan pokok pikiran dalam teks. Ketampakan alam Indonesia. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia, anak-anak. Jadi kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Jadi kita harus bersyukur kita tinggal dan hidup di Indonesia. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput anak-anak. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi ini tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia, anak-anak. Jadi, apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Terus, kalau kita bicara iklim, pasti kita akan berbicara juga dengan cuaca. Untuk dulu kelas 4 kalian sudah pernah belajar cuaca. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan di tempat tertentu. Peta astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan, anak-anak, yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Untuk ciri-ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam, anak-anak. Lanjut lagi, ketampakan alam Indonesia. Ini Pak Dimas ambil contoh yang di Papua. Jadi Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau yang besar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yaitu Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju.
anak-anak bisa mencari informasi tentang bentang alam di pulau selain Papua, bisa Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan sebagainya. Kalian bisa mencari di sumber-sumber, misal cari di buku-buku pelajaran gitu. Ini iklim. Tadi kita juga sudah bicara mengenai iklim. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi juga. Terus iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Jadi kalian bisa tahu apa itu iklim laut dan iklim panas. Lalu persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu Indo-Malayan sama Indo-Australian. Untuk Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Ada Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Untuk karakteristik dari floranya, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka. Tidak banyak tumbuhan sagu. Untuk Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Untuk karakteristik, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Jenis anggrek banyak. Tidak terdapat jenis nangka. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Itu untuk perbedaan karakteristik dari Indo-Malayan sama Indo-Australian. Sekarang persebaran dari fauna. Untuk menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisah oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Karena ada garis yang memisahkan, jadi ada 3 jenis, yaitu fauna Indonesia bagian barat tipe Asiatis, yang tengah fauna bagian tengah tipe peralihan, yang ketiga fauna Indonesia bagian timur tipe Australik. Ini kalian bisa dibaca. Untuk tipe bagian barat mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak, bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu,
burung elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Untuk wilayah peralihan, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara yang sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi, rusa, anoa, kuda, monyet, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua serta nuri. Yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik, mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru, dan lain sebagainya. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Lalu kita akan belajar perilaku manusia terhadap alam sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi anak-anak, segala perbuatan yang kita lakukan itu haruslah bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Contohnya, jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yakni banjir. Jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita pun harus siap menerima akibatnya, yakni tanah longsor. Dengan demikian, kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun juga akan baik. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Jika perilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman. Namun, jika kita berperilaku buruk terhadap alam, maka bencana yang akan datang. Ini ada contoh-contoh sikap yang baik dan tidak baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, memberikan uang pada pengemis itu perilaku yang baik. Gambar yang kanan itu perilaku merundung teman, jadi perilaku yang tidak baik. Yang gambar ketiga itu bersih-bersih, termasuk perilaku yang baik sesuai dengan nilai Pancasila. Yang keempat, gotong royong juga termasuk perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Gambar yang samping kanannya membuang sampah sembarangan, perilaku yang tidak baik. Terus beribadah ke tempat peribadatan baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menjenguk teman yang sakit juga perbuatannya baik. Nah, itu memburu satwa liar, perbuatan yang tidak baik karena akan merusak
ekosistem dari hutan. Nah, untuk pagi ini Pak Dimas ada tugas. Kalian cari pokok pikiran dari bacaan di bawah ini. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Kalian bisa baca seperti biasa, nanti ditulis misal paragraf pertama apa pokok pikirannya. Ini paragraf 1 dan 2. Yang ini paragraf 3 dan 4. Dan yang ini paragraf kelima, keenam, dan 7. Ya, cukup sekian anak-anak. Pak Dimas sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Untuk penugasan seperti biasa dikerjakan di buku tulis, lalu bisa difotokan dan dikirim lewat WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.